F-spotnya nggak? Ada. Apa itu, Pak? F-spot. Ada F-spot, ada yang katakan V-spot. Kalau menurut saya, pengalaman pribadi mau pengalaman pasien-pasien, cowok itu paling gampang sebetulnya. Tidak usah spot-spotan, itu malah susah ngeremnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini penis dalam keadaan tenang, dia sedang bertapa, ya. Kemudian testis turun di bawah saat dia rileks, ya. Tapi begitu dia terangsang, penis ini tegak, ya. Ya, kalau ini masih seperti makhluk tak berdosa, dia pura-pura bodoh, ya. Begitu terangsang dia sudah begini. Dia senyum-senyum. Mana dia? Yang senyum yang wanita dong. Ini naik ke atas. Ya. Tolong perhatikan nanti kalau ada. Kalau ini ereksi, ini naik ke atas. Yang belum nikah hafalkan betul-betul ya, nanti cocokkan dengan calon suaminya. Ya. Tetapi jangan harap kalau sudah tua seperti saya, 45 tahun ke atas, testis ini akan naik ke atas. Nah, loh. Jangan tunggu 1 tahun, 10 tahun dia tidak naik-naik. Kecuali dikasih plester, dikasih tonggak bisa naik ke atas ya. Tapi yang penting tidak perlu testis ini naik. Yang penting fungsi ininya bagus. Entah dia mau turun, mau tersimpan, mau terbuang kemana, yang penting fungsi ini bagus. Ini masih berfungsi baik, selesai. Tidak perlu dirabat testisnya. Kalau mau naik-naik, tidak perlu didorong-dorong ke atas. Nanti kecepit sakit nanti ya. Nah, yang penting ini. Jadi kepada lansia, kebanyakan ini berfungsi normal, ini sudah tetap di bawah. Ya. Jangan pusing dengan testis. Mengapa tidak terangkat, Prof? Nah, itu memang ada kelemahan dari otot-otot krimaster. Ya. Jadi otot krimaster itu. Sehingga saya berpikir kalau krimaster dilatih juga, ya, tapi melatih krimaster itu tidak mudah ya. Tapi untuk apa juga dinaikkan? Hanya untuk pameran saja kan? Tidak ada gunanya kan? Yang penting fungsi ereksi bagus. Ini entah mau ditaruh di mana tidak masalah kan? Nah, tapi istri yang pernah belajar fisiologi ereksi, seringkali kadang-kadang dia melihat aneh. Kenapa dulu naik kok sekarang tidak naik itu loh? Ya untuk apa dinaik-naikkan? Ya kan? Karena dia pikir, wah ini pasti ada sesuatu. Ada yang mengeluh begitu. Kebetulan istrinya dokter, ya, suaminya pegawai dari Pemda. Dia mengatakan, kenapa suami saya kok tidak naik lagi? Apanya tidak naik? Itu telurnya. Loh, buat apa dinaikkan? Padahal tidak ada masalah. Itu nanti menimbulkan masalah kalau dipikir terus. Ya, ya tidak masalah itu. Cuma kelihatannya kendor ke bawah. Ya sebagian kadang-kadang kalau dari seni kok apa seperti itu leher sapi itu molor, kelihatan molor ya, tidak masalah sebenarnya. Yang penting fungsinya masih bagus, baik ya. Jadi ini kemudian ada mitos itu banyak sekali perannya. Seringkali orang yang dilatih ternyata kalau dipengaruhi mitos, kadang-kadang ini terganggu juga ya. Ternyata begini, ada mitos panjang dan besar itu mempengaruhi. Itu tidak benar sebetulnya ya. Sehingga yang penting nilai akhir. Penis yang kecil pada saat dia memuai itu naiknya 200%. Jadi kalau tadi 5 cm jadi 10 cm, cukup kan? Cukup 10 cm kan? Coba yang sudah nikah tuh anak-anak perempuan tuh tahu enggak ukuran suami punya? Pernah diukur enggak? 100% apa 200%? 200%, 2 kali lipat. Oh iya. Ya, kalau tadi 5 jadi 10. Jadi 200%. Kenapa? You mau diukur? Nah, kok 200%? Ya, 2 kali lipat. Kalau tadi 5, 100% dong, 100%. nilai akhirnya 200%, 2 kali lipat. Iya, nilai akhirnya. Jadi dari 5 jadi 10. Tapi kalau sudah punya 10, jangan Anda mengharap 20 cm. 20 cm itu satu penggaris, tidak mungkin.
Tuhan tuh sudah adil sekali. Jadi hanya dinaikkan paling banyak jadi 12,5. Naiknya sedikit ya. Jadi penambahannya cuma paling banyak tuh 1/4 dari itu. Sehingga yang besar jangan sombong, yang kecil jangan sakit hati. Sehingga nilainya sama kan? Ya bedanya cuma dikit, ada artinya. Sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Akibat mitos ini sekarang banyak orang ke dukun, ke tabib, ke cingsai yang penipu semuanya. Saya berani mengatakan penipu, bohong. Karena tidak mungkin penis itu dipanjangkan, dibesarkan. Yang bisa itu hanya Alex Pangkahila. Yakin? Ya. Mau? Ada yang mau? Mau apa? Mau dibesarkan? Nggak usah, sudah cukup. Oh cukup. Kalau masih mau, pakai kaca pembesar. Saya dulu pernah ada pasien. Kebetulan kelihatannya dia turunan turunan Arab lah. Dia, Timur Tengah ya. nah, tapi memang suaminya orang Arab. Terus pasien itu tinggal daerah Puncak yang notabene banyak kawin musiman. Kawin kontrak. Kawin kontrak Nah, ya. dia punya suami ini ya itu banyak kontrak inilah satu tuh. Terus kebetulan pula dia kayaknya sudah berapa kali menikah juga. Terus dia ada bicara soal memang kalau orang Arab lebih besar, dia bilang. Cuma katanya gembos. Menurut Seperti kerupuk, seperti tahu. Dia bilang lebih enak orang Indonesia, biarpun lebih kecil tapi lihat lebih padat begitu. Nah, apakah memang ada hubungan juga gitu dengan besar dia lebih gembos dia punya? Sebenarnya tidak semua orang Arab itu lebih besar. Ya, itu tidak benar. Memang ras itu genetik menentukan. Ternyata tidak. Dari pasien saya, justru hampir 80% orang Arab itu lebih kecil dari penis saya. Jadi tidak benar itu. Saya dulu pikir begitu. Ternyata, oh enggak. Dia kecil-kecil kok. Tidak benar itu. Ya. Kemudian masalah gembos tidak. Yang jelas penis itu kan perlu, saat ereksi itu perlu aliran darah yang banyak. Jadi gembos tidaknya itu karena aliran darah. Jadi pandai-pandailah dia mengalirkan darah ke depan. Kemudian yang kedua, pandai-pandailah dia melatih ototnya. Nah, nanti kita bicara sebentar mengenai otot ini ya. Jadi otot tetap otot PC itu diperlukan, dilatih pada laki-laki. Karena otot PC itu untuk memompa aliran darah ke depan yang bagus. Kemudian menggerakkan otot. Jadi orang yang terlatih otot PC-nya dengan baik, penis itu bisa bergerak dengan sendirinya. Sesuai dengan kemauan kita. Dia bisa nyundul-nyundul ke G-spot. Kalau terlatih dengan baik. Dan kalau nyundul-nyundul rasanya emang enak. Karena dia rasa kok seperti diraba di G-spotnya itu. Ya. Yang tak terlatih ya masuk gitu aja. Tidak bisa disuruh pundak-pundak itu. Seperti orang hormat-hormat itu. Tapi penis yang terlatih, PC-nya itu bisa dilatih dengan baik. Dan bisa digerakkan terus sesuai dengan kemauan kita. Tergantung seberapa pelatihan kita. Ya. Ada pertanyaan tadi? Frekuensi aktivitas seksual per minggu pada laki-laki puncaknya sekitar umur 29 tahun ya. Pada wanita umur 40 tahun justru. Rasanya ini kok tidak benar ya. Tapi sebenarnya begini. Memang sebenarnya seperti ini. Cuma karena aging proses sehingga ini tidak cocok dengan grafik itu. Ya. Jadi pada saat ini sedang puncak nih sebetulnya. Di sini puncaknya ya pada laki-laki ya. Wanita di sini ya. Prof, kemudian dia turun ya. Prof, pada laki-laki bukan pada masa apa sih kayak puber? Puber enggak. Puber itu SMA, hanya waktu SMA atau apa gitu? Bukan. Enggak, bukan ya.
Maksudnya ini frekuensi aktivitas seksual yang benar ya. Bukan hanya berdiri saja. Bukan hanya ereksi. Jadi mereka betul, belum tentu anak-anak SMA itu melakukan hubungan seks. Ya. Tidak boleh malah melakukannya. Jadi ini untuk mereka yang sudah menikah ya. Ya, oleh karena itu menikah muda itu tidak selamanya aktivitas seksual bagus ya. Jadi walaupun dia punya hasrat, misalnya sakit, misalnya segala macam, ini maksudnya frekuensi hubungan seksual yang berkualitas, ya. Jadi mereka mampu melakukan yang benar itu umur 29 tahun. Wanita itu umur dekat 40 tahun baru ya berkualitas. Malah sebelumnya miss orgasm banyak tuh. Ya. Nah kan sayang sekali sudah dekat-dekat menopause baru menikmati betul hubungan seksualnya, ya. Kemudian Prof, turun, maksudnya berkualitas itu multi orgasm atau? Tidak, bukan. Gimana? Tidak harus ya. Jadi cukup orgasm yang satu kali lah, jangan banyak-banyak. Itu nanti kita bicarakan yang multi sama isu nanti. Jadi cukup dia merasa puas, ya, dan tahu oh ini hubungan seks yang benar, gitu ya. Sebelumnya tidak tahu dia. Gantian yang satu puas, satu tidak. Malah kebanyakan wanitanya yang tidak tahu apa-apa nih. Kalau lihat di sini di grafik ini malah wanitanya masih rendah terus ya. Sesudah 40 baru dia tahu oh ini loh hubungan seks yang benar. Kalau pada laki-laki cuma paling tahu hanya masturbasi saja kan. Tapi begitu umur 39 baru dia puncaknya yang benar. Ya. Jadi hubungan seks yang betul-betul sesuai dengan fase-fasenya dan menikmati dia. Kemudian turun terus sampai pensiun umur 85 tahun, laki-laki umur 75 tahun. Sampai di sini aja mau ditanyakan. Anda sekarang ada di mana? Mau tanya, ya? Itu yang frekuensi misalnya per minggu. Oh, bisa per minggu. Oke. Per minggu ya. Terima kasih. Ya, ada yang cocok dengan gambar ini? Jadi sayang sekali 40 tahun sudah dekat menopause, hampir 45 baru menikmati. Ya. Seperti dulu yang pernah saya cerita, sudah umur 70 tahun baru menikmati orgasme yang pertama kali seorang bidan. 2 bulan kemudian bidan itu mati. Mati bukan karena hubungan seksnya. Yang saya sesalkan sayang, dia hanya menikmati dalam waktu 2 bulan. Kenapa tidak dari dulu? Mati ya memang karena sudah tua. Ya. Oleh karena itu Anda yang belum pernah menikmati, tolong siapkan yang betul. Yang belum nikah ya sudahlah, mimpi dulu. Yang sudah menikah, tolong jangan disia-siakan kesempatan ini ya. Ada yang mau nanyakan? Tapi ini ya ingat, ini tidak harus demikian ya. Ini tidak perlu turun ya. Tidak perlu turun. Sekarang saya umur di sini. Masa hanya dikasih kesempatan 2 minggu sekali? Kan tidak benar dong. Nah, tergantung kondisi saya. Ya. Masa umur 75 tahun atau 85 tahun sudah dipensiunkan. Tidak. Ini bisa diangkat nih grafik ini. Jangan turun-turun. Terus dibikin gini terus. Ya. Nah, ini juga bisa dinaikkan ya. Jangan dipensiunkan. Tidak ada istilah kering pada saat menopause. Ya. Tidak ada istilah kering saat menopause. Kenapa pindah ke belakang? Mau masturbasi? Hah? Jadi istilah kering itu tidak boleh terjadi pada menopause, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Antum ini anak-anak kan belum ada yang menopause ya, belum ya? Oh, hampir. Jadi ingat ya, tidak boleh kering ya, dan tidak boleh ada penipisan pada menopause. Apalagi sudah belajar anti-aging ya. Ada yang mau ditanyakan? Jangan malu kalau tanyakan, jangan bilang saya, tetangga saya begitu, pasien saya, itu caranya ya. Ada? Mungkin ada tetangganya atau pasiennya mengeluh?
Oke. Ya? Kenapa? Oh, F-foto. Pada laki-laki atau ada beberapa tulisan mengenai F-pot, V-pot segala macam ya. Pada laki-laki yang mirip dengan G-spot. Itu sebenarnya sampai saat ini saya kok tidak menemukan suatu hal yang istimewa. Kenapa? Laki-laki itu banyak tidak punya masalah. Yang masalah di laki-laki itu adalah si dini itu. Dini itu yang ngejar-ngejar pada laki-laki. Untuk ereksi segala macam laki-laki itu tidak masalah. Yang kebanyakan jelas kalau misalnya sudah karena kencing manis, kolesterol sudah jelas. Tapi laki-laki yang normal biasa, masalah ereksi dan orgasme pada laki-laki itu banyak tidak masalah. Ya, yang masalah justru cepat terangsang itu. Kenapa terlalu cepat? Hanya itu. Jadi untuk merangsang laki-laki tidak ada masalah sampai saat ini. Saya sampai sekarang belum menemukan yang istimewa dari V-spot maupun F-spot itu ya. Jadi laki-laki sampai saat ini tidak masalah, justru laki-laki tetap harus pelatihan otot-otot dasar panggul, PC, dan otot-otot penunjang ya. Ya, kita 5 menit lagi. Saya kira ini daerah erotik yang dimiliki oleh kita semua. Yang laki-laki hafalkan yang wanita hafalkan yang laki-laki. Nanti malam praktekkan, cari supaya tidak salah. Jangan ujung rambut, ujung kuku ya, jangan diraba, tidak akan terangsang ya. Yang warnanya berbeda itu adalah daerah erotik atau erogenous zone. Telapak kaki pada laki-laki walaupun bau kaos kaki, kalau diraba akan terangsang. Ya, banyak tukang pijit di hotel itu saat saya pernah observasi, pernah diskusi sama mereka. Mereka tidak tahu kenapa kok telapak kaki pertama kali dipijit. Memang instrukturnya begitu katanya. Instruksi dari instrukturnya pertama kali diraba telapak kaki. Rupanya mereka belajar seksologi juga. Sehingga tahu daerah telapak kaki itu daerah yang erotik, erogenous zone ya. Jadi hafalin ya. Kalau wanita dan laki-laki, kalau dia mau raba sebenarnya jangan antar telapak tangan. Jadi telapak tangan laki-laki meraba punggung tangan wanita. Karena daerah erotiknya itu di punggung tangan pada wanita. Ya, jadi mulai malam ini, tolong raba di punggung wanita yang laki-laki. Jangan antar telapak tangan ya. Karena erogenusnya tidak teraba ya. Hafalin baik-baik. Di leher, di buah dada, mami, sudah jelas. Genital sudah jelas. Kemudian di poplitea pada wanita. Ya, laki-laki di bagian depan. Ketiak walaupun bau asam, bau cuka, itu kalau dicium terangsang ya. Oleh karena itu sebaiknya mandi yang bersih. Karena bukan tidak mungkin nanti malam ketiaknya pun akan dicari. Karena sudah belajar erogenous zone ini ya. Tolong, ketiak itu nikmat sekali kalau diraba, kalau dicium, mau dijilat silakan jilat asal tidak bau, ya. Itu termasuk daerah erogenous juga. Ya. Udah hafal semua? Ketiak laki atau perempuan sih, Dok? Laki perempuan sama. Oh, gitu. Itu perempuan Ya. ada pipinya juga ya? Ada juga. Coba bergantian nanti isap. Isap. Ya isap boleh, salah. Diraba boleh ya. Yang penting mandi bersih. Mohon maaf kalau bulunya panjang, saya tidak tahu advice apa yang harus saya lakukan. Kalau bulu ketiaknya panjang, ya diraba saja, jangan diisap. Nanti bibirnya luka. Ya. Besok yang bibirnya luka. Kebugaran fisik ya. Kebugaran fisik sudah kita ceritakan mulai dari kuliah pertama. Kemudian kebugaran seksual baru kita setelah singgung. Ada namanya pelatihan seksual. Apa pelatihan seksual? Pelatihan yang disebut pelatihan seksual itu sebetulnya disebut pelatihan, tapi sebetulnya bukan olahraga ya. Istilahnya aja pelatihan seksual. Pelatihan seksual itulah pelatihan bagaimana caranya melakukan hubungan seksual. Jadi mulai dari pemanasan sampai ke posisi. Ya. Itu pelatihan seksual. Ketiganya ini harus dilatih. Kebugaran fisik sudah kita bicarakan. Kebugaran seksual tadi kita bicarakan. Kemudian pelatihan seksual harus dilakukan. Ya. Memang karena sudah terlanjur namanya pelatihan. Sehingga kalau program pelatihan itu ketiganya kita berikan. Ya. Ini nanti ada yang PIS namanya pendidikan intensif seksologi. Kalau mau ikut nanti ada. Ya. Kan cakep. Yang Januari untuk yang advance. Pak Madi ikut advance sudah ya?
Oh belum, sayang Pak. Jadi yang nanti ikut yang basic nanti. Mungkin sesudah Januari atau Februari atau pertengahan Februari nanti, akhir Februari. Jadi yang Januari itu yang advance ya. Why do men have two hands? Ya, yang sudah basic ya baru ikut advance nanti. Basic sudah ya? Oh, tinggal ikut advance. Daftarnya nanti sedini mungkin daftar supaya sponsornya nanti ya, supaya tidak rebutan sponsor ini karena ada 200 orang yang menunggu. Ya 200 orang. Kita paling bisa 20-25 lah itu ya setiap angkatan. Kenapa ketawa? Oh lihat penis ini ya. Anak-anak perempuan ini senangnya yang lihat penis ini ya. Latihan kebugaran jasmani, fisik sudah kita bicarakan, kita lewati. Ini pelatihan kebugaran seksual, ini pada PIS ini, pendidikan intensif seksologi untuk dokter ini angkatan ke-9 ini. Ya. Jadi nanti Anda dilatih seperti ini juga ya. Pelatihan seksumetri itu ada pelatihan kebugaran seksual untuk orang-orang yang sibuk. Biasanya kalau saya seringkali kadang-kadang saat makan siang itu ada beberapa grup ya. Saat makan siang sambil makan minta saya presentasi. Jadi dalam waktu setengah jam. Jadi kasih teori sudah itu setengah jam latihan sebelum makan. Sebelum makan kita sudah itu baru makan. Itu orang-orang yang sibuk ya. Jadi ada latihan seksumetrik itu namanya 6P 1V. Panggul, pantat, paha, pinggul, perut, penis, dan vagina. Jadi otot panggul, pantat, paha, pinggul, perut, penis, dan vagina ini dilatih. Jadi hanya 6 otot ini dilatih dengan gerakan-gerakan yang singkat, praktis. Tapi memang paling baik adalah pelatihan yang benaran ya. Ini kan untuk orang-orang sibuk supaya punya kesempatan aja melakukan pelatihan. Jadi sebelum makan. Prof, yang 6 PV itu berapa lama latihannya? Ya tetap kalau latihan yang benar itu sebetulnya minimal 12 minggu. Ya, 12 minggu. Jadi setiap makan siang itu diundang waktu itu. Tapi hasilnya tetap lebih baik yang pelatihan yang benar ya. Jadi pembekalan. Jadi kalau yang benar itu seperti yang dilakukan di sini, yang sedang dilakukan itu 8 kali tatap muka, 16 kali pelatihan. Ya, jadi berapa jam tuh 8. Jadi kalau dilakukan ya bisa 12 minggu lebih. Tapi 1 jam itu memang beda ya. Latihan otot tungkai ada squat set, ada doctor squeeze, bridging, dan leg raises. Ini seperti apa ya? Ini praktisnya begini ya. Untuk menguatkan otot paha bagian depan dan lutut. Ini untuk yang seksumetrik tadi ya. Jadi gambar pertama ini ya. Ini tekan ke bawah, tekan ke tanah ototnya. Ya. Kemudian yang ini ya juga sambil duduk dia menekan, kemudian kakinya arahkan ke depan. Gampang kan ya? Depan, tahan, kemudian lepas, tahan 10 detik ya. Kemudian turunkan ya. Kemudian lanjut lagi. Jepit bola beneran ya, jangan bola suami dijepit ya. Jadi jepit ya. Tahan 10 detik. Lepas, ini tidur juga begini. Ini itu untuk otot-otot paha bagian dalam ya. Karena saat Anda melakukan aktivitas seksual, bukan hanya otot vagina dan penis saja yang bergerak, tapi otot paha bagian dalam juga digerakkan. Ya, pasti ikut ya. Bridging ini contohnya agak salah ya. Ini terlalu lebih dari 180 derajat, tidak boleh ya. Jadi ini tidak boleh sampai lebih 180 derajat. Maksimum 180 derajat. Pergerakan ini tahan 10 detik, lepas ya. Tidur untuk menguatkan otot tungkai ya.
Ini modul yang saya bikin ya. Ini 1 minggu 3 kali. Kebugaran jasmani ya. Jadi kebugaran fisik itu 20 menit ya. Latihan khusus 40 menit. Pantat, paha, perut ya. Panggul ya. 10, 9, 8, 7 menit. Nih terus ini variasinya begini ya. Ini dalam waktu 12 minggu kita lakukan ya. Nanti pada saat pelatihan beneran nanti mungkin kita berasa. Praktisnya sih seperti ini. Tapi saat pelatihan nanti baru merasakan yang benar bagaimana ya. Pelatihan seksual itu posisi hubungan seksual. Ada sensual 1, sensual 2. Kemudian prahubungan seksual, hubungan seksual. Sensual 1 itu saling meraba tubuh suami istri, tidak boleh meraba alat kelamin. Jadi yang lainnya silakan raba, ya. Kemudian sensual 2 baru boleh meraba alat kelamin bergantian. Jadi pada saat latihan ini sebaiknya pakai baby oil, ya. Supaya enak rasanya. Jadi seperti massage lah ya. Seperti massage. Kita melakukan ini antara 15 menit, kadang sampai 30 menit. Pada saat melakukan pelatihan seksual ini tidak harus melakukan hubungan seksual. Tergantung kondisi. Kadang-kadang ayo hanya latihan saja, tapi tidak dilanjutkan ke hubungan seksual. Ada yang melanjutkan hubungan seksual tapi tidak orgasme keduanya. Ya, jadi kemudian prahubungan seksual, ini sudah persiapan, kalau sudah basah kuyup, basah betul wanita, jadi sudah masuk ke fase kedua, yaitu bangkitan seksual. Penis laki-laki sudah ereksi, wanita sudah pembasahan. Ini prahubungan seksual. Nah sekarang mau dimasukkan apa tidak? Nah, kalau dimasukkan, masukkanlah. Kalau mau sampai selesai silakan. Kalau tidak ya berhenti, tidur, tidak masalah. Tidak ada ikatan harus selesai, tidak. Karena ini masih latihan. Kadang-kadang dimasukkan, goyang berapa lama, 15 menit. Sudah cukup, tidur, cabut, sudah lap, tidur, sudah. Tidak masalah. Tidak harus sampai orgasme. Karena ini masih latihan. Kalau itu sudah bisa kita tahan dengan tenang, ereksi tetap terjadi dan tidak orgasme, ya berarti kita sudah bisa mengontrol diri. Kapan mau diorgasmekan? Ya tergantung kita, kapan maunya. Besok, lusa, ternyata latihan ini gampang. Dulunya saya pikir susah, ternyata enggak. Saya tuh bisa menahan tunda. Karena saya bilang sama istri saya, ya cukup sekian, kau mau orgasme apa tidak? Kalau istri mau orgasme, saya orgasmekan, tapi saya tidak mau. Kenapa? Dia sudah curiga. Mau kasih siapa? Besok ada pertandingan sepak bola ID. Ya, ID lansia mau main sepak bola. Ya, saya tidak mau orgasme. Jadi saya orgasme. Ternyata bisa dilatih itu, gampang sekali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Prof. Maksudnya Prof, kalau tidak orgasme berarti memang kalau orgasme maksudnya besok kalau mau latihan bola apakah menjadi lebih lelah atau bagaimana? Bukan, Sob, ini kan latihan tadi sudah cukup lama kan? Jadi mulai itu latihan bisa seperempat jam, setengah jam, sampai terlalu malam nantinya. Tapi kalau orgasme atau lebih cepat capek nggak besoknya makanya Prof? Kalau mau orgasmenya dia capeknya sih tidak kentara, tapi begitu selesai orgasme kita akan tidur lelap akhirnya, iya kan? Kadang-kadang bisa sampai terlambat bangun, padahal kita jam 5 harus sudah bangun. Oh. Jadi hubungan seks itu sama dengan orang naik tangga di lantai 2. Keluar energinya, tidak sampai terengah-engah, kecuali memang sudah sakit jantung ya. Kalau orang normal tidak ada alasan, asal jangan sampai kurang tidur. Prof, jadi kalau mau ya. Saya pernah silakan. baca tentang pemain sepak bola dunia, pelatihnya itu mengizinkan mereka melakukan hubungan seksual sebelum bertanding. Boleh. Katanya untuk menambah energi atau stamina. Boleh. Bukan stamina, untuk apa? Untuk ini untuk relaksasi. Tapi ingat, kalau mau melakukan itu tidak boleh sampai malam, jangan lebih jam 10 malam. Ada sebagian pemain sepak bola memang istrinya saya suruh ikut temani, tapi tetap kalau mau hubungan jangan lebih dari jam 10 malam. Jadi siaplah memang dari sore. Tetapi kalau sampai pelatihannya overtraining, itu gairahnya malah menurun, tidak ada gunanya bawa istri. Ya.
Dan saya amat tidak merestui. Jadi tim sepak bola atau tim olahraga apa aja itu oleh pelatihnya dibawa ke tempat pelacuran. Ya. Jadi kalau memang amat tak tertahankan dan istri itu adalah sebagai subjek yang bisa merelaksasi, silakan bawa istri, tidak ada masalah. Cuma tahu tata caranya, jangan sampai tengah malam. Karena hubungan seks itu sama seperti cuma naik tangga lantai 2 aja kan. Ya, ada tadi, siapa tahu? Ada anak laki-laki tadi yang mau tanya? Siapa? Pak Ridwan? Enggak? Oke. Jadi pelatihan seksualnya tadi teknik erotik umum, teknik erotik khusus untuk fungsi seksual ya. Jadi tadi saya ulangi lagi, namanya teknik erotik umum, teknik erotik khusus untuk fungsi seksual itu ada ya. Exercise atau pelatihan dapat meningkatkan kebugaran seksual ya. Pelatihan harus terprogram sesuai dengan kaidah ilmiah. Saya kira cukup sekian, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, hati-hati pulang, banyak kendaraan di jalan, ya kasih. Ini bukan penis saya ya, cuma mukanya muka saya ya. Pulang jam berapa? Prof, gambar-gambar gitu Prof ambil di mana Prof? Boleh minta nggak Prof? Ini ngotot sekali ya mau ambil. Banyak tuh di internet, tadi saya kasih tahu caranya. Saya dulu langganan, salah dulu. Ternyata kalau mau tekun di internet juga banyak. Dan ada beberapa CD juga ada, saya pernah pinjam teman dulu. Dulu pernah langganan sampai 15 juta 1 tahun saya pernah. Ternyata memang gampang, kalau langganan tuh kita tinggal pesan datang. Tapi sayang uang kan. Sekarang cari sendiri. Banyak kok di internet. Mau tahu caranya nanti saya kasih tahu. Oke? Sekarang aja. Udah hafal dong saya, gimana hafalnya. Ada www-nya itu ya. Anak wanita juga senang gambar-gambar gitu. Kali. Relaksasi. Mami itu. Dari tadi nggak ngantuk. Asal tidak ereksi ya. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih, Prof. Ya, kembali. Tasnya di mana? Tasnya? Apa ada buat tasnya? Iya. Oh, ada bisa. Ini? Ya, sudah punya. Ini juga ya? Iya.